Jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir, di mata kuliah pemrograman web STT terbagi dari fikih program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan belajar CSS-nya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana mendefinisikan CSS ya. Itu ada 3 jenis cara pendefinisiannya, yaitu dengan inline, internal style, dan external style. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit membedah tentang CSS selector gitu ya. Apa sih CSS selector ya? Jadi sebenarnya yang namanya selector adalah tag HTML kita gitu ya, paragraf gitu ya, kemudian heading, table, itu adalah selector. Nah, jadi aturan definisi di styling CSS seperti ini. Ada selector, namanya selector. P ini paragraf selector. Nanti situ ada declaration-nya diapit dengan bracket kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Nah, nanti situ ada properti ya, propertinya contohnya huruf di sini font size. Jadi paragraf ini kita mau gayakan atau kita stylekan dengan font dengan huruf ya, font dengan ukuran ya. Titik 2 di sini ya, ada titik 2 antara properti dengan value. Nah, ini satuannya misalkan em di sini. Nanti bisa dipelajari tentang satuan-satuan pengukuran di CSS, ada pixel, ada em dan seterusnya gitu ya. Ini cara deklarasi selector. Nah, ini contoh lain. Body, background, titik 2, bagel. Heading 1, nah ini body adalah selector, heading 1 adalah selector. Ya, ini kalau ada 2 atribut, ada 2 properti, maka gunakan separasi titik koma. Jadi selalu ada titik koma nih, makanya di standarisasi meskipun tidak ada properti berikutnya, tapi tetap kita biasakan dengan akhiri dengan titik koma untuk menandakan nanti siap di baris berikutnya ya. Ini selector. Nah, tipe selector nanti ada cara definisinya itu ada 3 ya. Jadi HTML elemen nanti itu adalah selector, punya rule, punya aturan ya. Selector ini punya aturan cara mendefinisikannya. Ada 3, yaitu namanya elemen selector, ID selector, dan class selector. Oke. Kita bahas satu persatu dulu di sini ya. Ini contohnya elemen selector P margin. Nah, ini ya. Ini adalah elemen selector. Berarti default ya, nilai awal dari semua paragraf adalah marginnya dari posisi halaman webnya adalah dari kiri 1,5 em jaraknya gitu ya. Nah, itu namanya elemen selector. Kemudian ada ID selector. Nah, ID selector itu menggunakan hashtag atau pagar ya. Kita definisikan sendiri nama ID selectornya, misalkan NF. Kita hafal misalkan NF ini nama style untuk semua yang ada di, nanti kita definisikan baik div maupun heading dan seterusnya, bahwa nanti hurufnya adalah warnanya biru dengan teksnya ada di tengah, teks midline center. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk ID selector gunakan pagar gitu ya. Nah, perlu diketahui nanti untuk ID ini ada cukup aturannya bahwa dalam satu dokumen harus ada minimum 1 ID, tidak boleh ada lebih dari 1 ID yang sama gitu. Jadi unik ya. Oke, berikutnya adalah class selector. Class selector itu ditandai dengan tanda titik di depannya sini, titik, dot, titik ya, spasinya tidak langsung aja, tidak perlu spasi, titik ganjil. Nah, berarti saya bikin selector ganjil, warnanya yang kuning, backgroundnya black. Nah, ini contohnya buat table ya. Table nanti kalau misalkan baris pertama warnanya kuning, baris kedua putih, baris ketiga kuning, nah, itu bisa kita styling dengan istilahnya dengan style seperti ini, ganjil contohnya, atau genap nanti misalkan yang warnanya cian dan seterusnya gitu ya. Ini jadi ada elemen selector, ID selector, dan class selector. Elemen selector langsung defaultnya, ID selector nanti gunakan hashtag pagar, baru nama selektornya, kemudian class selector dot, baru nama selektornya gitu ya. Jadi nah, selector itu bisa juga kita definisikan sendiri nanti gitu ya, ID dan class selector. Nah, ini aturannya seperti ini ya. Selector rules, ada selector tadi sudah di depan sudah dijelaskan, ada properti,
ada titik 2 di antara properti ya, antara properti dan value, dan nanti antara properti adalah titik koma. Deklarasinya jangan lupa ada bracket buka, bracket tutup, jangan sampai salah. Nah ini contoh lain ya, bisa juga pakai di enter aja atau langsung ya di enter. Ini bisa langsung ke kanan ya, atau langsung di enter untuk lebih mudah membacanya. Di enter ya, misalkan ya, contohnya di enter tadi ya ini ya 2 baris, atau yang tadi depannya ini di enter, contohnya di enter ya, di ada barisnya. Bisa juga 1 baris ke kanan terus, boleh aja kanan terus ya. Nah jadi ke kanan terus nanti boleh seperti ini, jadi nggak ada barisnya, boleh ya. Bahkan beberapa disarankan yang ke kanan terus, karena nanti pasti lebih ringan filenya, ukuran file CSS nya lebih kecil ketimbang yang seperti ini. Tapi kerugiannya ya yang panjang ke kanan tidak bisa dibaca, susah bacanya. Kalau ini kan mudah dibaca gitu ya. Nanti biasanya kalau kalian download framework CSS, ada 2 file yang disediakan, file yang sifatnya panjang dan file yang bisa dibaca, yaitu human readable ya. Oke, ini contohnya selektor, pahami cara penulisannya seperti ini ya. H1 paragraf href A gitu ya. Oke. Yang elemen selektor nanti default selektor itu misalkan paragraf P color. Nah ini contohnya seperti ini tadi ya, didefinisikan. Kemudian juga table, border 1 nanti garisnya 1 pixel, solid garisnya solid, tidak nanti bisa desktop, desert atau dotted gitu, putus-putus, dan ini warna garisnya. Nah jadi seperti ini, jadi bisa aja 3 variabel langsung di sini ya, 3 nama. Contohnya font family nanti bisa Arial, Helvetica dan seterusnya ya. Nah ini ada single selector string ya, paragraf, single element dari paragraf sini, font size smaller, letters, contohnya segini langsung ya. Kemudian ada multiple element, jadi bisa aja beberapa selektor kita define. Nah backgroundnya ungu misalkan, udah H1, H2 sampai H6 ungu gitu contohnya. Jadi berlaku untuk selektor ini aja gitu ya. Atau semua elemen fontnya adalah tebal, bisa aja bintang di sini ya. Atau bisa juga specify elemen by ID, ditentukan by ID ya, berarti agar P1, agar P3 background color seperti ini ya. Nah ini mungkin sebelum kesini saya akan coba bagaimana mempraktikannya, seperti bagaimana tugas kalian membuat CV yang sudah di-tweet di Twitter. Nah ini saya cek di sini di Twitter saya sudah beberapa yang mengumpulkan di sini ya, dari Izanifa sudah di linknya, terus ada Oreo linknya di sini ya. Nah, ini ada Salih Ahmad Sauki ya, ini ada sudah nge-tweet, dan nanti coba saya akan pilih ya salah satu yang bagus atau yang bisa kita styling. Ini kan belum pakai CSS nih tugasnya ya, masih berupa HTML saja gitu ya. Meskipun ada beberapa saya lihat sudah menggunakan style, saya akan ambil yang belum menggunakan style, kita akan ubah stylingnya. Oke, mungkin Aisyah ini ya, bisa kita cek ini di YouTube-nya, di GitHub-nya Aisyah. Nah, sudah ada foto, berarti ini kita download. Cara downloadnya klik aja code ya bagian sini, jadi kalau download zip. Nah, jadi kalian bisa download punyanya orang yang di sharing di public di GitHub dengan seperti ini. Oke, karena filenya singkat berarti harusnya sudah selesai download. Saya akses file downloadnya, ini kita copy aja, saya letakkan di dokumen root ya, sam htdoc. Nah di sini ya, misalkan saya bikin folder aja, new folder tugas CV gitu ya. Oke, di tugas CV ini nanti saya paste, saya ekstrak hasil kerja Aisyah tadi. Oke, wah dia dibikin directory biar gampang nih, saya copy aja, cut aja, pindahin ke atas ya. Oke, nah ini yang ini saya hapus biar tidak mengganggu, ini juga saya hapus gitu ya. Oke, berarti di sini nama filenya CV Aisyah _stm ya. Saya rename aja ya biar gampang. Namanya CV.
Aisyah gitu ya, atau CV aja ya, CV aja biar gampang ya, cv.html. Oke, ada di tugas CV. Kita coba di localhost komputer saya di tugas CV, berarti di sini tugas CV ya, ini ada cv.html. Nah ini contoh Aisyah ya, dia sudah membuat dokumen. Nah, kita akan coba styling ya dengan Visual Code. Kita buka folder aja ya, open folder, kita buka tugas CV, select folder. Oke, nah ini sudah ada CV HTML. Oke, nah, kita perhatikan Aisyah baru menggunakan style di pakai HTML murni di sini ya. Nah contohnya bisa aja kita define di sini ya, apa tadi, style gitu ya, style. Nah ini misalkan apa, body ya, apa tadi, background color. Nah ini pakai apa namanya, Visual Code enak sekali, sudah ada autocomplete-nya, tinggal diklik aja warna, tinggal milih di sini ya. Misalkan mau diganti, maaf nih Aisyah, saya ganti warnanya menjadi aquamarine misalkan ya. Kemudian teksnya defaultnya adalah font family, misalkan kita mau defaultnya adalah Arial Helvetica Sans Serif. Oke ya, kita save aja dulu ya, kita coba akses, sudah berubah harusnya. Nah, contohnya seperti ini ya, kurikulum vitae ini heading. Nah kurikulum vitae di sini HR nih, HR ada garis nih. Nah, HR ya udah, HR kita style di sini, HR-nya ada apa nih contohnya, misalkan HR-nya misalkan color-nya misalkan apa, tadi aquamarine berarti yellow misalkan, horizontal rule ya, garisnya ini. Ketebalannya nanti ada, saya lupa tagnya. Nah ini kuning misalkan, seperti ini kuning ya. Kurikulum vitae itu apa? Kurikulum itu H2. Ini H2 align center font. Nah dia misalnya front ya, harusnya font size ya. Ini nanti saya koreksi, ini harusnya font. Ini saya hapus saja. Nah, si apa? Aisyah pengen dia hurufnya tebal dan ini ya bold gitu ya. Ini bisa kita setting ulang di sini H2-nya untuk H2. Jadi semua H2 adalah ya, nanti apa tadi, font size-nya apa, font style bold. Nah, ada bold ya, bold. Font size bold atau large gitu ya. Oh ini jangan di bold ya, kalau ini pasti tebal, heading itu pasti tebal, jadi nggak perlu nih seperti ini ya. Jadi langsung aja apa sih sini, pengennya warna aja deh yang gampang ya, aman. Color misalkan tadi apa, yellow atau magenta misalkan, magenta itu ya. Nah nanti ini semua H2 kalau ini kita hapus aja ya karena stepnya salah. Kalau heading 2 pasti tebal gitu kan, nggak perlu pada B lagi ya. Nah ini align center boleh nanti, karena ada yang tidak di center juga di situ ya. Kita tes. Nah contohnya seperti ini ya, contohnya ini biodata pribadi, ada warnanya sama semua tuh, enak, data pendidikan. Nah gitu ya. Oke, berikutnya apa di sini? Contohnya paragraf di sini, paragraf. Nah ini walaupun titik 2 seperti ini, itu tidak lurus ya Aisyah ya. Nah itu tidak lurus ya, harus pakai table biasanya, atau nanti pakai label. Bisa juga pakai label, gitu ya. Label. Dan 2, nah ini contohnya ya, contohnya. Nah ini border, ya bordernya misalkan table. Ya udah, ya, kita coba border table, bordernya 1 pixel solid, misalkan warnanya gold misalkan ya. Oke, tabelnya, tabelnya ini tidak kita perlu define lagi, bordernya di sini kita hapus ya. Ini ada left apa nih, left, mau di kiri ya, ini ya tidak seperti ini nih Aisyah nih ya, left. Maksudnya left apa nih, left
di kiri ya, salah. Kalau left berarti tutupnya di left di sini ya. Tadi left harusnya tutupnya di bawah sini gitu ya. Gak apa-apa ini. Oke. Nah ini bordernya tidak ada ya. Satu border. Boleh lah nanti kita tambahin border yang gampang dulu deh nanti ya. Nah, sebenarnya bisa juga nanti saya tambahkan tadi bordernya ini ya. Boleh seperti ini ya. Itu ya. Ini contohnya ya, bisa dibaguskan nanti sini misalkan. Nah, nanti bisa juga pakai animasi gitu ya. Oke, HR-nya sudah ada. Ini juga nih yang perlu diperhatikan ya. Sekarang belajar untuk Aisyah di sini OL. OL mana OL? OL bukannya mana? Ini harus dicek nih OL bukannya mana. Ya, jadi perlu diperbaiki nih Aisyah nih ya, beberapa nih. Ini maksudnya OL tutup nih. Sini ada UL. UL bukanya mana? Tiba-tiba muncul. Ya, harusnya ada UL di sini. UL buka sini. Gitu ya. Nah, tutupnya kemampuan, misalkan tadi ada kemampuan. Ini ya. Jadi ini OL juga nih. Tiba-tiba ditutupnya bukanya mana gitu ya. Atau ini mau di OL mungkin ya, maksudnya OL kali ini ya. Ini OL aja nggak apa-apa, OL-nya di sini ya. Jangan lintas ini ya. Ini saya koreksi ya, sempat saya koreksi. Oke, coba lagi. Nah ini ya, contohnya ini. Oke, ini contoh bagaimana menggunakan styling di CSS ya. Untuk di kasus yang CV. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Jadi bisa seperti ini ya, elemen selector bisa paragraf ya, ini dan banyak teks seperti ini juga ya. Semua elemen bisa bintang di sini ya, atau pakai hashtag sini pagar ya, ID. Dan sini contohnya ID, bisa ID writer. Nah contohnya intro ya, nah, ini ID selector ya, color blue ya. Jadi jangan lupa case sensitive ya, jangan i nya besar, nanti di styling i nya kecil ya, berarti nanti pasti nggak nyambung tuh ya. Harus benar-benar, jadi set huruf besar kecil diperhatikan ya. A besar dan A kecil dan A besar adalah hal yang beda gitu ya. Nah ini contoh lagi ya, ALT ID selector namanya, kemudian nanti cara makanya gimana gini, PID ALT gitu ya, PID gitu ya, tinggal pakai aja situ paragraf ID gitu ya. Nah, kemudian nah ini contohnya ID selector nanti ini bermanfaat sekali ketika JavaScript dengan ID ini ya. Ini ID, text align center, color blue. Nah ini dikenakan di sini ID. Itu ID selector gitu ya. Berikutnya kelas selector. Nah kelas selector ini ditentukan dengan atribut kelas. Nah ini pakai titik tadi ya, titik blue. Nah nanti cara makanya class blue ya, pakai kelas. Nah, di sini contohnya. Nah ini big, contohnya dot big, nanti untuk hurufnya besar. Nah contohnya seperti ini. Bisa dipakai di beberapa tag, di paragraf dipakai, di apa namanya, list order dipakai. Beda dengan hashtag tadi ya, agar. Nah itu pakainya cuma sekali, satu ID aja gitu ya. Kalau ini bisa dipakai di beberapa tag ya, di beberapa selektor, di selektor paragraf sama LI dipakai. Nah ini jadi contohnya dipakai di dua tempat sini ya. Nah bisa juga mengkombinasikan nanti antara beberapa selektor dengan elemen selektor, contohnya div.big ya, berarti di dalam tag div ada yang mendefine kelas big, nah ini berlaku. Nah, contohnya gini, div titik big ya. Berarti div yang ada yang kelasnya big gitu ya, td yang kelasnya big, label yang kelasnya big, dan seterusnya ya. Oke, nah ini contoh pakainya p kelas big indent ya. Jadi cara makainya dua nih ya. Jadi bisa juga dipakai dua kali. Jadi dua style dipakai bersama dalam satu selektor. Kelas big indent, berarti dia menggunakan ini ya, kelas selector dot big dan dot indent. Jadi bisa digabungkan tuh ya. Jadi ada dua rule digabungkan jadi satu gitu ya. Tinggal dipanggil spasi ke kanan terus boleh gitu ya. Nah, sekali lagi kelas selector tidak menggantikan elemen HTML. Jadi disarankan nanti
kalau yang sudah stylenya tadi contohnya yang Aisyah tadi yang heading, jangan di setting yang font bold lagi ya, karena heading ya udah pasti tebal gitu kan, dan ukuran ini jangan, ini salah, ada kesalahan ya. Jadi baiknya ya udah kalian pahami, yang sudah tidak perlu pakai styling ya udah pakai yang styling heading ya. Nah pasti kalau warna mungkin ada gitu ya. Jadi benar-benar jadi penggunaannya ya. Jadi jangan contohnya div class heading ini headingnya seperti ini misalkan ya. Sebenarnya pakai heading 1 udah cukup misalkan, karena sudah tebal dan ukuran untuk fontnya besar, lebih dari yang proporsional 100%, ini 140% gitu ya. Mungkin warna yang bisa di define di sini ya. Jadi perhatikan jangan di salah menggunakannya. Nah, ini yang benar. Ya, dua. Ini enggak. Ini should not really be required. Jadi ini enggak perlu nih. Enggak perlu ya. Nah, ini ya. Jadi ya, mubazir lah istilahnya gitu. Jadi enggak perlu dilakukan gitu ya. Nah, contohnya gitu. Nah bisa juga kelas selectornya digunakan berulang ya, jadi di beberapa dokumen misalkan ya, ini ya contohnya dipakai berulang. Nah contohnya overuse, jadi ini dihindari juga nih, jangan sering dipakai nih yang berulang-ulangnya, side nav, set item dan seterusnya. Barangkali ini bisa dijadikan satu gitu kan ya, ini tidak disarankan gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ternyata berulang-ulang di sini ya, ini bisa aja jadi div ini jadi cukup satu aja, jadi cukup seperti ini define-nya ya, jangan seperti ini, tapi nanti jadi cukup div class set nav. Nah nanti di set nav-nya di define di CSS-nya, jadi lebih simpel ya dibanding ini ya. Ini lebih simpel. Nah itu namanya less class, jadi benar-benar menggunakan stylingnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan nanti di quiz, saya pertanyakan di quiznya ya, bisa membedakan apa ID selector dan class selector. Ini mungkin jadi ada essay nanti di quiznya ya, kalian harus jawab di quiz nanti. Oke, sampai bertemu dengan materi berikutnya di CSS dan di pemrograman web ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya.